pagi dari saya, selamat pagi dari laut. Oke, sekarang aku masih di cruise seperti biasa. Hari ini adalah hari yang keempat aku berada di laut. Ya nggak di laut terus-terus sih, hari ini tadi siang aku turun. Selama ini kita terlalu stres memikirkan visa ke Australia dan memikirkan pekerja luar negeri mana sih gitu. Nah, tadi aku ngobrol sama orang Bandung namanya Putra. Oke, beliau join kapal pesiar dari tahun 2012 saat dia masih lajang sampai sekarang dia punya anak dan dia punya anak, dan dia barusan datang kemarin tanggal 12 Februari. Jadi kalau dari tanggal 12 Februari ke sekarang berarti dia barusan 12 hari di kapal pesiar ini. Oke. Dari obrolan semua yang aku dapatkan dari mereka, bahwa tadi si Putra umurnya udah 40. Jadi untuk teman-teman yang pingin join kapal pesiar dan umurnya masih di bawah 40 tahun, gak usah khawatir. Nah, terus aku tanya beliau, gimana sih caranya join kapal pesiar? Dia bilang ada sekolahnya. Oke. Nah, sekolahnya seperti apa? Seperti biasa, sekolah-sekolah perhotelan, sekolah hospitality seperti apa. Nah, itu yang diajarkan juga di sekolah kapal pesiar. Dan biasanya sekolah kapal pesiar itu take about 2 months, ada yang 1 tahun. Oke, tergantung kalian mau ngambil sekolah kapal pesiar yang mana. Nah, rata-rata kalau di Bali, aku sempat browsing tadi, sekolah kapal pesiar di Bali itu 1 tahun. Jadi untuk teman-teman, daripada kalian habiskan waktu untuk bersantai-santai, mending ambil sekolah kapal pesiar untuk bisa bekerja di kapal pesiar atau di cruise. Well, kalau dihitung staf orang Indonesia di sini, aku tidak bisa hitung sendiri karena banyak sekali orang Indonesianya di kapal ini. Ini kapal kecil. Kapal ini cuma 15 lantai. Ya. Cuma 15 lantai. Yang tertulis ya, tidak termasuk level untuk staff, karena kan level untuk staff mereka tidak tulis ke publik, mereka tidak kasih tahu ke kita atau tidak ditulis di public area, jadi kita tidak tahu staff itu tidurnya di mana, staff itu makan di mana, kita tidak tahu. Tapi yang tertulis ini ada cuma 15 deck, berarti cuma 15 level, 15 lantai. Nah, ini kapal pesiar aja orang Indonesianya udah sebegini banyak yang kerja di restoran, yang kerja di banyak banget deh, susah ngejelasinnya. Mulai dari yang public area, restoran, bar, cafes, terus housekeeping, terus bagian terima tamu, bagian kantor, bagian foto-foto, bagian segala macam. Banyak sekali orang Indonesia dan sampai aku nggak bisa hitung. Oke, jadi aku tidak perlu lagi tanya kamu Indonesia ya, nggak perlu, karena mereka udah sapa aku sendiri dengan bahasa Indonesia. Karena mereka dengar aku ngobrol sama anakku atau ngobrol sama suamiku pakai bahasa Indonesia, jadi mereka sudah ngobrol aku sama bahasa Indonesia. Oke, cerita-cerita tentang pengalaman mereka semuanya, nggak ada yang kapal pesiar itu untuk bisa bekerja kapal pesiar kamu harus badannya wow, no. Kamu harus kulitnya bagus, no. Banyak sekali yang kerja di sini ya seperti biasa, seperti kita gitu. Ada yang make up, ada yang nggak make up, ada yang badan bagus, ada yang nggak bagus, karena memang bekerja di kapal pesiar itu tidak dicari gitunya. Yang dicari di sini adalah kamu mau bekerja dan komitmen untuk bekerja keras. Karena kan di sini kalau lo nggak suka kerjaan, gak ada namanya ya udah deh, lo nggak suka kerjaan lo pulang aja, nggak ada. Begitu lo masuk, lo harus kerja sampai selesai kontrak, that's it. Jadi kontraknya rata-rata sekitar 8 bulan sampai 9 bulan. Nah, jadi untuk teman-teman, kalau memang kalian untuk siap mau bekerja, aku sarankan untuk masuk di kapal pesiar. Gaji di kapal pesiar, aku tanya tadi si Putra. Ya, Putra nggak jelaskan ke aku berapa gajinya pastinya. Tapi yang jelas Putra bilang sama aku bahwa di atas 10. Oke? Itu yang Putra jelaskan ke aku. Belum termasuk tips. Putra tidak menjelaskan ke aku berapa juta, tapi dia bilang sama aku di atas 10. Berarti di atas 10 juta per bulan.
Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa gaji 10 juta ke atas itu ngerasa kecil, berarti emang levelnya kalian bukan di kapal pesiar. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa bahwa gaji 5 juta ke atas atau 10 juta ke atas, it is so worth it, aku sarankan kalian bekerja di kapal pesiar. Oke? Apakah kapal pesiar itu harus single? Enggak. Jadi kalian mau punya anak kayak mau punya suami kayak terserah. Well, pengalaman yang cukup unik ngobrol sama satu staff dari Bali namanya Komang. Dia join kapal pesiar sebelum punya anak. Karena COVID, dia pulang menikah sama suaminya dan akhirnya hamil punya anak. Sekarang anaknya udah umur 1 tahun 6 bulan, sekarang dia datang lagi. Nah, karena suaminya kesepian di rumah, si Komanya kerja di sini, akhirnya suaminya apply lagi dan datang lagi. Dan mereka sekarang 2 orang suami istri ada di kapal yang sama. Luar biasa nggak sih? Jadi untuk bisa berkapal pesiar, suami istri tinggal bareng tanpa harus bayar tempat tinggal, tanpa harus bayar makan, tinggal terima gaji, makan, minum, tidur, istirahat. Apalagi sih yang kurang? Itu kayak sesuatu yang wow bagi aku. Tinggal di kapal pesiar suami istri kerja bareng-bareng setiap hari sama-sama. Ya walaupun nggak tiap hari bareng gitu, tapi suaminya kerjanya di bagian sana, si istrinya Komang kerja di bagian restoran. Jadi restoran tempat kita biasa buffet makan hari ini, di situ si Komang kerja. Jadi aku selama 4 hari ini aku ketemu dia tiap hari. Tapi aku bosan, dia bilang sama aku bosan lihat kamu katanya. Terus suaminya aku tidak ketemu karena suaminya selalu tugasnya di ujung sana dan aku jarang sekali ke ujung sana karena kapalnya terlalu besar untuk jalan. Kayak mungkin kalau pulang pergi sekitar 2 kilo deh jalannya, jauh banget. Jadi aku tidak terlalu jalan ke sana. Aku selalu jalannya kayak di lantai 14, terus lantai 12 anakku sekolah, terus lantai 5, lantai 6 untuk kayak ballroom, untuk acara-acara dan segala macam. Itu aja aku jalan-jalan. Kalau yang lain-lain di atas-atas itu aku gak jalan-jalan karena terlalu jauh dan terlalu besar kapalnya. Ini baru kapal kecil, aku udah jauh sekali. Oke, itu untuk tadi pengalaman anak Indonesia. Terus level bahasa Inggris, aku tanya apakah ada tes bahasa Inggrisnya? Sebenarnya tes bahasa Inggris tidak ada. Yang penting kamu bisa berbahasa Inggris dan kamu bisa jawab kalau ditanya, dan kalau kamu bisa menjelaskan sesuatu, kayak contohnya ambil ini, pergi ke sana, lakukan ini. Kalau kamu udah paham sebasic-basic itu, walaupun dengan pronunciation-nya yang tidak terlalu tepat, basic aja, itu kamu udah bisa lolos. Oke? Jadi tunggu apa lagi untuk kamu yang pengen kerja ke luar negeri, tidak lolos di Amerika, tidak lolos di Kanada, tidak lolos di New Zealand, tidak lolos di Australia. Nggak ada salahnya kamu coba masuk kapal pesiar, karena kapal pesiar ini poinnya banyak sekali yang kalian dapatkan. Kamu kerja di kapal pesiar, kamu sama sekali tidak ada namanya spended, karena makan kamu sudah disediakan, minum segala macam sudah disediakan. Terus sabun, kalau kamu mau pakai sabun di sini juga sudah ada. Kalau kamu pengen ya mungkin cewek skincare lah mungkin aja. Terus biaya segala macam sudah ada. Jadi makan, minum, tidur segala macam kamu sudah. Jadi kamu tinggal terima gaji, simpan. Yang mau di spending sebagian, sisanya kamu bisa simpan dan investasi. So aku rasa kalau aku disuruh pilih, kamu mau kerja di darat atau kerja di laut, aku akan pilih kerja di laut. Karena kerja di laut kamu hanya bekerja di situ dan kamu less sekali spendingnya, karena kamu hanya berada di kapal ini. Nanti kalau dia sandar, kamu istirahat. Kamu kan misalnya dia sandar, misalnya hari ini dia sandar, kan belum tentu pas dia sandar itu adalah jam istirahatnya kamu. Karena jarang sekali aku tadi lihat mereka, kamu istirahat nggak pas sandar? Dia bilang iya istirahat kak, tapi cuma 4 jam, 5 jam. Jadi mereka tidak terlalu banyak istirahat di kapal anak-anak yang
kerja di kapal tidak terlalu banyak keluar, mereka lebih banyak kayak kalau ada waktu mereka gunakan untuk istirahat, untuk siap kerja lagi. Itu artinya kamu jarang melihat sesuatu yang menarik dan kamu jarang beli. Ya kamu pengen beli sih, tapi nggak harus kayak pergi cari aduh lihat lucu beli, lihat lucu beli, enggak gitu. Jadi aku rasa untuk simpan uang lebih selamat, khusus untuk kamu yang tidak bisa ngerem diri untuk beli ini, beli itu, beli itu. Oke? Terus untuk keamanan, aku rasa kerja di kapal cukup aman, karena bisa dibilang kamu tidak akan ketemu penjahat gitu, karena kamu berada di satu, ibarat kayak hotel ini, kamu hanya berada di dalam hotel gitu, cuma ini hotelnya hotel berjalan. Jadi kalau dibilang resiko penjahat, pencuri, aku rasa di sini nggak ada, karena security di mana-mana, dan kita juga yang liburan di kapal ini ya nggak pernah takut tengah malam kita keluar mau apa, karena staff di mana-mana yang jagain kita. Oke, so aku rasa untuk keamanan cukup baik. Untuk stres, apa sih, life balance, aku rasa cukup oke life balance di kapal pesiar. Karena apa? Karena kalau misalnya kamu kerja di sini, kamu ketemu orang dari berbagai macam negara, karena yang kerja di kapal saja itu udah dari berbagai macam negara, apalagi yang liburan. Nah, kalau udah kamu ketemu dari beberapa negara ini, contohnya di kapal ini kamu misalnya kerjanya ada orang Amerika, ada orang Filipina, ada orang Bangladesh, ada orang India, ada orang Australia, ada orang Kanada. Jadi kamu udah berteman sama mereka sekian banyak ini. Jadi suatu saat kalau kamu aku mau pengen liburan ke Amerika, ya kamu tinggal apply visa ke Amerika dan kamu liburan dan kamu ke tempatnya dia. Bagus kan? Jadi kamu misalnya aku pengen liburan ke Filipina, ya kamu tinggal kontak teman kamu yang ini, yang Filipina di kapal ini, untuk ke rumahnya dia di Filipina. Jadi kayaknya kalau kamu liburan ke negara manapun, kamu akan ada orang yang kamu akan kunjungi, kamu akan ketemui di sana. Jadi nggak ada alasan namanya untuk kamu nyasar atau kayak terlalu asing liburan, ada orang yang kamu ketemu dan kamu bisa cerita-cerita tentang pengalaman dulu, bagaimana saat bersama, terus bagaimana kehidupan sekarang, bagaimana keliling baru dan segala macam. Jadi aku rasa life balance kerja di kapal pesiar is amazing. Untuk kesehatan kerja, kesehatan mental, tenaga, pikiran, aku rasa oke. Karena makanan yang disediakan di kapal pesiar, aku tanya tadi tentang makanan staff, mereka bilang makanan staff itu dimasak karena makanan tergantung. Jadi kalau staffnya kebanyakan orang Bali, jadi mereka sering masak makanan orang Bali. By the way, hari ini adalah hari galungan orang Bali, orang galungan Hindu, yang agama Hindu. Jadi hari ini mereka akan masak makanan Bali. Bayangin gak sih mereka masak lawar? Ya mereka masak lawar, makanan orang Bali, dan mereka ada upacara galungan di kapal ini. Cuman kemarin mereka sempat ajak kita untuk masuk ke ruang staff itu, cuman kita sempat pingin pergi, tapi kembali lagi kita pikir bahwa kita tidak punya pakaian adat Bali atau pakaian adat yang common, ada kayak sarung gitu, kita tidak ada. Jadi kita berpikir bahwa kalau kita masuk ke sana kita akan merusak tempat sembahyang mereka karena kita tidak ada pakaian untuk sembahyang. Jadi kita decided untuk tidak mengikuti sembahyang mereka, tapi mereka masak lawar. Dan tadi karena kan kita nggak bisa saling teleponan di kapal ini ya kan nggak ada jaringan gitu, dan staff juga kita nggak bisa telepon mereka, so kita nggak bisa kontak mereka kalau kita sudah ada di restoran. Nah pas kita udah selesai makan baru mereka datang lihat kita, mereka nawarin kita untuk kasih makanan lawar. Tapi karena kita udah selesai makan jadi kita bilang terima kasih. So untuk makanannya mereka masak lebih banyak makanan Indonesia atau makanan Asia, karena staff di kapal ini lebih banyak orang Asianya. Ada Indonesia, ada Filipina, ada China, ada ini. Jadinya orang Asia lebih banyak, jadi diperbanyak makanan Asianya untuk makanan staff. Jadi untuk makan kalian wow, oke? So untuk kesehatan mental segala macam kalian sudah menang di sini. Oke. Untuk godaan, ini dibahas sama
Mbak Dwi namanya Mbak Dwi. Oke, Mbak Dwi ini orang Jawa Timur. Dia bilang, apa sih resiko kerja di kapal pesiar? Dia bilang banyak sekali yang mengajak kita pacar kontrak. Oke, pacar kontrak di sini yang dimaksud adalah gini, kalau jadi ada orang liburan gitu kan, liburan terus namanya juga mereka kayak stres di tempat mereka atau bagaimana, atau kayak pengen have fun sama perempuan atau bagaimana, mungkin ini kan dari ceritanya dia. Jadi adalah cowok kayak hai kayak gitu, misalnya dia tinggal di kapal ini, dia berlayar di kapal ini selama 1 minggu, dia pingin pacaran dengan kita selama 1 minggu gitu. Ada godaan-godaan seperti itu, dan kalau kita mau kita akan dibayar, dan kalau kita tidak mau kita tidak akan diapa-apain gitu. Ini kalau kamu suka sama suka, kalau kamu tidak suka ya kamu tidak akan diapa-apain. Jadi aku rasa itu bukanlah sebuah godaan, tapi itu biasa aja hidup. Kalau di luar kan juga banyak orang yang naksir sama kita. Kalau kita mau ya kita akan dekat sama dia, kalau kita nggak mau ya kita nggak akan dekat sama dia. Ya sama exactly what's going on di kapal juga. Cuman dari ceritanya Mbak Dwi, mungkin di daerahnya dia, atau mungkin dari keluarganya dia, atau mungkin ada bahasa-bahasa yang memojokkan dia, sehingga Mbak Dwi kemarin tuh kayak cerita kayak agak sedih gitu. Dia bilang bahwa dia bekerja di kapal pesiar itu banyak yang mencap dia bahwa dia tuh banyak yang kawin kontrak sama dia. Padahal si Mbak Dwi-nya tuh kerja di sini kerja baik-baik gitu, tapi banyak orang yang mengira dia bahwa dia tuh di sini banyak pacar kontraknya. So, aku rasa itu cuman kayak bahasa-bahasa orang yang tidak punya pekerjaan, atau bahasa-bahasa orang yang memang wawasan kurang luas atau pandangannya terlalu sempit, sehingga mencap orang yang kerja di kapal pesiar itu hanya digunakan untuk sebagai pacar kontrak. Padahal sebenarnya aman sekali di sini, karena ini hidup di kapal pesiar ini kayak hidup di luar negeri. Sekali lo peluk orang dan orang itu tidak suka, itu udah termasuk yang namanya udah termasuk itu larangan gitu. Jadi kalau kamu lapor ke pihak berwajib, itu kamu sudah dikenakan sanksi. Jadi tidak akan ada orang yang yang dengan gampang cium kamu atau rangkul kamu, peluk, atau nggak akan ada itu. Karena di sini untuk privacy atau untuk keamanan, untuk segala macam itu sangat-sangat penting. Jadi nggak ada yang namanya kayak ini tarik kamu atau apalagi perkosa kayak gitu, no, nggak ada. Jadi mungkin si Mbak Dewi punya pengalaman aja, sehingga di otaknya dia tuh kemarin pas cerita-cerita sama kita kayak sedih gitu atau kayak gimana gitu. Aku ada sepotong videonya, tapi bagian dia cerita-cerita tentang itu, karena dia sedih aku hapus videonya, dan aku juga belum upload, tapi aku bakal hapus. Aku tidak mau nanti orang-orang tahu, karena itu dia cerita kemarin tuh kayak lagi lepas rasa sedihnya dia, rasa kesalnya karena orang bicara seperti itu ke dia. Well, itu tentang godaan yang dimaksud. Keuntungan, aku rasa kerja di kapal pesiar banyak sekali keuntungannya. Tadi aku kembali ke Putra. Aku tadi ngobrol-ngobrol sama Putra, apa sih Putra keuntungan kerja di kapal pesiar? Putra bilang bahwa kerja di kapal pesiar itu dia more save money daripada kerja di darat. Karena jadi si Putra ini tuh kerja, kontraknya dia tuh 8-9 bulan. Nah selama 9 bulan si Putra ini kerja, kalau dia kerja 9 bulan, 8 bulan ini dia komitmen untuk simpan, tidak perlu disentuh gaji dia selama 8 bulan. 1 bulan untuk dia pakai gaji itu untuk bersenang-senang, berbelanja ini, belanja itu, sampai dihabisin semua gaji 1 bulan itu. Gaji 8 bulan dia bawa pulang kembali ke Indonesia dan investasi. Dan ya, aku ngobrol-ngobrol sedikit sama Putra, biasanya uang kamu pakai untuk apa di Indonesia? Dan beliau bilang dia investasi. Sorry suamiku tiba-tiba masuk kamar. Tadi dia duduk santai-santai di luar, terus tiba-tiba masuk kamar, aku kaget. Aku pikir ada orang yang masuk ke kamar ini. Oke, mungkin itu yang aku bisa sharing buat teman-teman untuk yang mau ngurus kapal pesiar.
gampang sekali ternyata syarat-syaratnya. Kalian tinggal sekolah kapal pesiar dulu. Nah setelah udah selesai sekolah kapal pesiar tergantung, ada yang setengah tahun, ada yang 1 tahun. Jadi kalian tinggal cek sekolah kapal pesiar di lokasi atau di daerah kalian masing-masing, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Bali. Nah kalau di kota-kota lain aku kurang tahu, karena orang-orang yang aku ketemu di sini adalah orang-orang dari Bandung, dari Jakarta, dari Bali, dan dari Jawa. Jadi aku gak ada ketemu orang Intiti. Aku berharap sekali orang Intiti tuh ada di kapal kayak atau di mana, kayak susah sekali ya orang dari kampung aku tuh ada di kota gitu atau di luar negeri, susah banget. Jadi ya itu yang aku bisa sampaikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi sebuah jalan untuk kalian cari rezeki. Well, nggak usah minder, nggak usah nyerah, cari informasi, nggak usah ngeluh. Lakukan yang bisa dilakukan, kerjakan yang bisa dikerjakan sambil mencari informasi dan sambil memperluas relasi, memperluas wawasan juga, pengetahuan juga, karena dengan begitu kamu akan gampang mencari informasi, gampang juga untuk beradaptasi dan semuanya. Oke, semoga sukses selalu. Salam dari saya, bye bye.